itu. Kalian gereja-gereja yang melantik, oh ini penulis Matius loh. Tapi sorry, orang bodoh boleh percaya, tapi orang yang belajar tidak akan mau percaya kalau penulis buku Matius itu adalah Matius. Coba tunjukkan di mana saya bisa baca, di mana saya bisa baca dalil bahwa penulis Matius itu adalah Matius itu sendiri. Di mana saya bisa baca itu? Seperti Paulus, dari Paulus. Nah itu ketahuan Paulus kan. Nah sekarang mana? Dari Matius. Kan ketahuan tuh Matius. Dari Lukas, ketahuan Lukas. Markus, ketahuan Markus. Yohanes dan Matius tidak ada yang tahu sampai hari ini siapa penulisnya. Ya, ketika Anda meminta bukti bahwa sama seperti kata Paulus, ya itu memang tidak ada. Saya akui memang tidak ada seperti itu. Ya, terus kenapa Anda mengatakan Matius adalah penulis buku Matius? Ya, lantas siapa juga yang mau bersaksi, Bang? Kalau bukan tidak melihat pada saat kejadian, Bang. Karena yang bersaksi itu, Bang, orang yang melihat, ya, iya, orang yang melihat. Emang pada saat kejadian pada zaman itu, Bang. Sekarang oke, Bang. Abang bilang bukan Matius yang tulis. Ya, saya ikuti dulu, Bang. Berarti ini argumen bukan hanya murid Yesus yang sebagai saksi, yang sebagai yang melihat. Ini yang tidak dikenal, Bang, ya. Ini saya ikuti dulu statement Gurunda, ya. Berarti orang luar yang bukan murid Yesus pun bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias, itu adalah utusan Bapa dan membawa hakikat Elohim. Iya kan? Jadi bukan hanya kesaksian para kedua murid Yesus. Di mana iya, murid-murid lain? Kan narasi abang kan yang mencatat ini bukan Matius. Ya saya ikuti dulu. Saya anggap saja yang pengarang yang tidak dikenal gitu, Bang. Ya, dan itu pasti pengarangnya, Bang, hidup sejaman dengan Yesus. Kata itu siapa? Kami imani. Kata siapa dia hidup sesaman? Kata siapa hidup sesaman dengan Yesus? Matius ditulis tahun berapa? Bagaimana Matius dia tahun bisa berapa? bersaksi kalau dia tidak tahu, Bang? Matius menulis tahun berapa? Ya, itu diperkirakan itu sekurang lebih sekitar tahun 70. Nah, sekarang Yesus Masehi. ketika diceritakan berkata kepada Matius tadi itu tahun berapa? Ketika ada cerita Itu melihat Yesus melihat seorang yang duduk di rumah cukai bernama Matius lalu berkata ikutlah aku, itu kejadiannya tahun berapa? ya pada tahun Masehi. Pada tahun Masehi. Itu kapan? Tahun berapa? Yang tadi 70 menulis. Terus kejadian yang ditulis itu kejadian tahun berapa? Bukan menulis, dikitabkan. Iya, dikitabkan, betul, dikitabkan kan. Iya. Katanya kan kemudian Injil setelah jadi kitab kan ya kurang lebih tahun 70. Dituliskan itu tahun berapa dituliskan yang saya tanya? Ya, kalau dituliskan belum menjadi kitab ya, Bang, ya. Jadi kita sabar, kita satu-satu ini, Bang, ya. Kita udah satu-satu, Bang. Iya. Kalau dituliskan, ya pastilah di zaman murid-murid Yesus itu hidup, ya, bukanlah pada saat dia mati, ya, Bang, ya. Iya, boleh. Karena bagaimana sang penulis bisa menuliskan kalau dia sudah mati? Tetapi setelah kurang lebih tahun 70 ini baru dikitabkan melalui catatan-catatan yang ditulis oleh para murid atau para rasul. Begitu, Bang, sejarahnya, Bang. Iya. Jadi gini, yang saya tanya itu kapan ditulis, bukan kapan dikitabkan. Kalau dikitabkan itu nanti di abad keempat baru dipatenkan sesuai dengan manuskripnya. Yang saya tanya ini sekarang. Itu abad keempat baru dikanonisasi, Bang. Nah, iya. Kalau pada saat makanya dibuat kitab itu pada tahun 70. pada saat tahun 70 itu ada pengkanonan. Injil, ada sabar dulu, Bang. Pada saat tahun 70 itu kitab dijadikan kitab sampai ada Injil Barnabas, Injil apalagi tuh, Bang, ya.
Iya, saya yang tahu, ditolak saya ya Bang paham ya. itu, saya paham. Nah, Iya. sekarang manuskrip yang dipakai, Nanti setelah abad ke pada saat abad keempat itu baru di kanon Bang. Ya, mana yang layak diterima, mana yang tidak layak diterima begitu, Gurunda. Nah, terus hasil pengkanonan Matius itu ditulis diperkirakan tahun berapa? Ya, pada tahun sejaman dengan Yesus lah pasti Bang. Ya, Tidak ada murid Yesus menulis di tahun Yesus mengajar. Matius itu dituliskan kisaran tahun 80-an. Itu dituliskan dari hasil apa? Dari hasil penyelidikan. Yang diselidiki apakah peristiwanya? Bukan. Yang diselidiki adalah orang-orang yang bersaksi tentang kejadian yang terjadi pada antara tahun 30 sampai 33. Nah, ketika kemudian ya, itu Anda Lukas. Itu Lukas, Gurunda, yang Anda maksud itu Lukas. Tapi Matius itu bukan penyelidikan, Bang. Bukan Gurunda. Matius kalau begitu, bukan lagi penyelidikan, dia mengalami. Kalau begitu tolong tunjukkan di mana murid Yesus menulis. Selama 33 tahun itu menulis Matius 1 sampai seterusnya. Di mana Yesus muridnya menulis? Di mana Yesus memerintahkan muridnya menulis? Tunjukkan. Ya, tidak ada. Terus situ, dari Bang. mana Anda mengatakan muridnya menulis pada tahun Yesus mengajar? Di mana? Ya, tidak diperintahkan. Ketika muridnya itu melihat, mengamati bahwa Yesus ini adalah benar-benar Tuhan, ya. Jadi mereka pergi mewartakan Injil, yaitu ke-12 murid itu diutus, Bang. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi maksud Anda begitu, Yesus mengajar 3 tahun dan pada saat itu Matius menulis 28 bab. Gitu. Bukan 28 bab. Tapi lalu? apa yang tertulis di kitab Matius itulah yang dilihat oleh Matius dan dicatat oleh Matius, begitu juga Markus, ya, Yohanes, serta ke-12 murid lainnya. Maksudnya kan Anda mengatakan dia menulis saat Yesus pengajaran, ya kan? Berarti Yesus lagi mengajar, muridnya di belakang menulis. Selama 3 tahun itu penulis Matius menghabiskan catatannya 28 bab, begitu. Di mana itu bisa ditemukan murid Yesus menulis? Ya kan Matius itu kan terdiri dari 28 bab Matius itu. Nah, Anda mengatakan ini ditulis pada saat Yesus mengajar. Di mana diberitakan bahwa ada murid menulis? 1 orang aja. Di mana itu? Iya. Kalau para murid tidak mencatat, Bang, dari mana kita ini menerima Injil? Makanya saya katakan kepada saudara, saya katakan samamu, Bible itu tidak dikenali oleh Yesus. Jangankan dikenal, perintah Yesus menulis Bible aja itu nggak ada. Makanya menurut tradisi gereja-gereja, Matius itu ditulis di tahun 80-an sampai tahun 90. Kalau penulisnya murid Yesus, berarti murid Yesusnya ini penghafal. Karena ada 50 tahun kurang lebih setelah peristiwa, baru dia mencatatnya, berarti dia penghafal. Gurunda tadi mengutip Yesus tidak mengenal Bible. Ya, itu kalau Yesus yang metong. Yesus kami nggak metong, dia bangkit naik ke surga. Jadi dia ada di surga, dia tahu bahwa Bible-nya ditulis. Itu dogma. Bagaimana bisa Yesus nggak mengenal Bible? Itu dogma, itu doktrin. Itu dogma, itu doktrin. Itu dogma, itu yang doktrin. Bangkit, ya udah, kamu nggak layak diskusi memang. Kamu nggak layak diskusi dengan orang yang paham Bible memang. Kamu cocok di gereja. Kalau cuman anggapan seperti itu, Yesus nggak tahu, mana dalilnya Yesus tahu Bible mana? Itu kan cuma doktrin doang. Karena dia kau anggap dewa, maka katakan dia maha tahu. Mana ada? Itu doktrin. Dan itu nggak layak lagi untuk dijadikan sebagai dia akan diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Bagaimana itu iblis? Dia nggak tahu tentang dunia, Bang. Itu iblis, itu bukan Yesus.
Yesus sendiri mengatakan kepadaku, Nah, itu diberikan bukan kuasa Yesus. di Itu bumi bukan dan di surga. Yesus. Aduh. Itu bukan Yesus, Gimana itu nih? iblis, itu iblis. Itu iblis yang berkata itu bukan Yesus. Oke, tunjukkan datanya Bang. Kalau Gurunda mengatakan itu perkataan iblis, tunjukkan datanya. Oke, Gurunda. Anda percaya hasil penyelidikan penulis kitab Anda enggak? Kalau Anda percaya, saya kasih data. Percaya? Oke, percaya. Di mana di situ dikatakan Yohanes 17 bahwa nomor iblis yang 8. berkata seperti itu. Yohanes 17 nomor 8 Ya. berkata bahwa Oke. Yesus berkata kepada murid-muridnya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, apakah di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya ada pernyataan Yesus bahwa kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Ada nggak Yesus pernah menyampaikan firman seperti itu? Silakan. Iya, jadi narasi di Bible itu salah Bang. Loh, bukan narasi di Bible, ini catatan wartawan. Wartawannya mengumpulkan data, salah satu datanya adalah Yesus berkata segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti sudah disampaikan kan? Nah, di antara seluruh firman yang telah disampaikan ini, ada nggak datanya Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi? Ada nggak? Di antara segala firman ini. Ada nggak? Ada. Tunggu, Di mana saya tunjukkan di mana datanya, itu? sahabat. Ya, silakan, Iya. silakan. Oke, Silakan. sahabat. Yuk, Satu tahun kemudian, 2000 tahun. 3000 tahun kemudian, pingsan. Jangan kelamaan, nanti mental. Ya, sabar. Iya, saya ambil napas dulu ini, ambil napas supaya nggak terpental ya. Sabar Gurunda. Ya, dilanjut dulu Gurunda sambil saya mendengar ini, sambil saya mencari. Oke, baik. Jadi Yesus itu ketika bersama dengan muridnya, menurut penyelidikan nih, penulis Yohanes, kita harus hargai itu karena itu adalah data yang disajikan kemudian oleh penulis yang melakukan penelitian. Yohanes 21 nomor 24, 25. Lagi-lagi penulis Yohanes bukan Yohanes. Di situ datanya. Dia melakukan penyelidikan, konon Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ucapan Yesus ini, Yesus ucapkan sebelum ada kejadian penyaliban, apalagi keluar dari kubur. Dengan kata lain, jangan gengsi terhadap kebenaran. Yesus sudah menamatkan segala firman yang diterimanya dari Tuhannya untuk disampaikan kepada muridnya sebelum terjadi penangkapan. Nah, ada nggak pernyataan Yesus kepada muridnya? Segala firman, segala kuasa yang ada di langit maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Ada nggak? Tidak ada. Justru yang melontarkan kalimat itu pada saat Yesus penginjilan di tengah kaumnya adalah iblis. Iblislah yang mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Maka ketika iblis mengakui itu, Yesus juga mengakui hal yang sama.
Di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 12 nomor 31. Iblis adalah penguasa dunia. Jadi yang berkata segala kuasa diberikan kepadaku itu siapa? Yang keluar dari kubur itu siapa? Kata Yesus, iblisnya dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari perut bumi. Ketika dia keluar dari perut bumi, apa yang dia katakan? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa itu? Yesus anak Maria? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Yesus hanya mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kaumku Bani Israel. Lalu siapa yang pergi ke seluruh dunia ini? Yesus mengatakan. Gurunda. Ya, silakan. Matius 28 ayat 18, Gurunda. Ya, itu ucapan setelah keluar dari kubur. Yang saya minta, gimana? loh, Yesus sebelum penyaliban sudah menamatkan ajarannya. Datang ente membawa ajaran orang yang keluar dari kubur, yang bukan Yesus. Kan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak ucapan itu? Oke. Nggak ada kan? Yang Nanti keluar dari ucapan kubur, itu mundur. sabar Gurunda. Yang keluar dari kubur bukan Yesus. Jadi yang Bukan. terangkat ke surga juga bukan Yesus. Yesus Bukan sudah terangkat lebih dulu. Yesus sudah terangkat lebih dulu, baru terjadi penyaliban. Gimana bisa? Kenapa Gimana bisa? Bang? Kenapa bisa? Tanggalkan Justru doktrin dan pada dogma dulu saat- supaya Anda tahu. Pada saat Yesus bangkit itu dia menunjukkan tanda paku pada tangannya pada muridnya. Karena yang dipaku itu bahwa memang ini bukan real, Yesus. Ini real. Aduh. Hei saudara, Lukas 24 yang Anda bahas Bang. ini, nomor 37. Gurunda. Yang Anda Gurunda, bahas ini tercatat Bang, yang menerima hukuman mati pada waktu itu adalah Yesus, bukan Isa Bang. Kalau Abang mengatakan Isa tidak disalib, itu lain. Ini Yesus Bang. Yesus. Anak Gurunda. Iya, ini tercatat Bang di sejarah Romawi Bang. Ini gimana Gurunda ini Bang? Nah. Sekarang begini, Anda percaya nggak dengan Yesus? Percaya Bang. Percaya. Yesus mengatakan aku tidak akan mati dan Tuhan tidak akan menyerahkan aku kepada kematian, kepada maut. Anda percaya? Iya. Iya, Iya. Kapan Yesus mati? Ya, Yesus belum mati sampai hari ini. Iya. Iya. Nah, berarti yang mati di salib itu siapa? Ya, kedagingannya. Iya, masolang generasi Kedagingannya. mulai kita masuk, mulai kita bikin kolak kedondong. Oke, Ini. menurut Gurunda yang mati itu apanya? Yang mati itu apanya? Sudah Tuannya. mulai masuk kedondong ini. Kolak kedondong ini. Ya, kita. gini Gurunda. Gini Gurunda ya. Jadi yang mati itu menurut Gurunda apanya Gurunda? Menurut Yang Gurunda mati ini, menurut manusia, Gurunda dulu. yang mati anak manusia. Ya sudah. Nah, Apa yang saya penggantinya katakan tadi kan sama. penggantinya bukan binatang, pengganti Yesus bukan binatang. Penggantinya Ya, saya memang ngerti. anak manusia. Sekarang permasalahannya, penyaliban itu ada, tapi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Apakah Yesus dikutuk Elohim? Di mana di situ dikatakan Yesus dikutuk Bapaknya? Ya justru Gimana, itu saya Bang? bertanya, Gimana datanya, apakah Yesus Nggak itu dikutuk? ada. Apakah Yesus itu adalah manusia yang dikutuk Elohim? Enggak ada Bang. Bagaimana Ya, bisa dikutuk? saya ulang lagi. Datanya di mana? Apakah Yesus itu adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim? Tidak. Nah, tidak. Berarti yang Tidak. dikutuk di atas tiang salib ini siapa? Ya. Itu bukan dikutuk Bang. Itu bukan dikutuk Bang, tapi dijadikan kutuk. Garumbang. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di atas Oke. tiang salib? Itulah yang terkutuk. Oke. Kenapa Anda mengatakan tidak Iya. terkutuk? Iya, apa kesalahannya Bang? Apa kesalahannya Bang? Kesalahannya adalah karena menerima suap, makanya dia dikutuk. Hah? Kenapa jadi suap lagi? Kan Paulus yang mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang Iya. yang digantung di atas tiang salib. Di mana tertulis? Iya. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apa
yang tertulis di sana? Jika ada seseorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dikutuk oleh Elohim. Apa dosa Yesus? Kenapa Yesus dikutuk oleh Elohim? Mana dasar pijakannya? Apakah Yesus pendosa? Tidak. Apakah Yesus dikutuk Elohim? Tidak. Lalu siapa yang dikutuk Elohim karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati di atas salib? Yesus? Bukan. Siapa dia? Penerima suap. Apa buktinya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yesus atau Yudas? Oksigen. Oksigen, teman-teman. Pingsan Bang. Oke, saudara-saudara sekalian, di tempat saya sudah hampir azan. Silakan dilanjut untuk sementara. Yang pada intinya, maaf saudara Osama kalau saya keras. Saya memang keras untuk memanusiakan manusia. Data demi data saya sajikan, saya tidak menghujat, saya tidak menista. Saya hanya ingin Anda itu mendudukkan perkara mulut dengan otak harus sinkron pada saat kita berbicara. Agama yang benar adalah agama yang mendudukkan akal sebagai filter untuk menerima sebuah pengajaran atau konsep-konsep yang ada di dalamnya. Kalau agama kita tidak masuk akal, mundur sejenak, duduk di kursi, ambil air satu gelas, minum, pikirkan, renungkan. Karena ini berbicara mengenai keselamatan kekal. Bukan ecek-ecek. Salah kita memilih agama kekal di sana. Neraka jahanam menunggu orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Baik saudara-saudara sekalian, saya izin ibadah. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bernilai edukasi khususnya kepada saya sendiri. Demikian. Lanjut. Mantap. Mana Bang Osama ini? Pingsan Bang. Enggak lagi ada tamu mungkin beliau itu. Ya kita beri apresiasi Bang Osama. Iya, lanjut dulu Gurunda. Saya lagi di jalan ini, Gurunda. Ya. Beliau sopan, kita apresiasi lah ya. Ya kalau begini kan enak diskusinya gitu. Tidak saling nyerundul. Oke, brother Osama, makasih telah berbagi buat kita semua. Semoga penjelasan Anda dimengerti oleh orang Kristen, lebih kuat iman Kristennya, dan umat Islam juga lebih paham bahwa ya Kristen seperti Obama ya begini gitu loh. Jadi kita saling mengerti satu sama lain. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Nah, terserah lu lah. Jadi kalau teman-teman Muslim udah ngerti Kristen seperti ini, sebagaimana penjelasannya Osama, nah kalau ada datang misionaris kepada Anda, ya Anda tentu berpikir. Nah kan gitu. Kalau tidak tahu, wah nanti kan Anda pusing cari tahunya dulu. Betul ya, Bang Bayu ya. Jadi kalau kita udah tahu, oh Kristen seperti ini, nah masihkah Anda ingin dipengaruhi oleh misionaris itu? Itu kira-kira. Sudah betul, TST. Abangku. Nah, TST apa sih TST? Tahu sama tahu kan? Teh susu telur lah Bang Yandi. Oh, teh susu telur. Gue baru enak tuh, teh susu telur tuh, telur setengah matang. Gor dikit gesek. Enak gitu Bang, teh susu telur pagi-pagi teh. Telur setengah matang itu ya. Telur ayam kampung apa ayam kampus? Ayam kampung apa? Gimana sih? Telur ayam kampung. Mas Bayu mah kalau ngomong suka diplesetin. Ini Bang Erik ini di jalan, Bang Datu lagi di Padang. Alhamdulillah
penyaluran dari API udah sampai semuanya ya. Aceh sudah, Sumbar sudah. Terima kasih kepada para donatur ya. Alhamdulillah sudah tersampaikan semuanya. Ngomong apa ini Handi katanya yang ngomong lah pakai bahasa Indonesia, masa nggak ngerti tujuan saya ngomong. Semoga donatur-donatur berkah Bang, yang wasilah Amin. sampai di tempat bencana juga jadi berkah juga. Amin. Amin ya rabbal alamin Bang Andi Salebes. Lanjut Bang. Ya kalau ini kan memandang dari sisi kemanusiaannya Bang, bukan memandang agamanya apa kan gitu. Jadi bencana kemanusiaan, jangan dihubung-hubungkan dengan agama. Betul. Nah. Ya kami dari Apologet Islam Indonesia hanya semampunya seperti itu. Ini juga kan uang umat. Ya hanya yang dijangkau saja. Gitu. Ya kita doakan ya, semoga cepat pulih, tidak ada lagi bencana. Recovery, semangat kembali gitu ya teman-teman di sana. Kita hanya bisa memberikan doa agar seluruh yang terkena musibah ini semoga dikuatkan dan pulih kembali, beraktivitas kembali, membangun infrastruktur. Recovery-nya itu yang paling lama Bang, perbaikan infrastruktur, pembangunan psikis manusia, traumatik dan seterusnya begitu. Itu yang lama itu sebenarnya. Kalau pertolongan kebencanaan itu kan kedaruratan yang pertama. Yang lama itu recovery-nya, terutama batin. Banyak yang ditinggalkan sanak saudara ini, yang sulit untuk dilupakan. Bang Osama, saya rasa Bang Osama keluarganya ada yang mengalami bencana di sana. Tapi pada prinsipnya tadi saya diskusi Bang Osama, dia udah mengakui Tuhannya 3. Tadinya 2, kemudian tambah 1. Matius 3, 16, 17 tadi. Ada Roh Kudus penambahan di sana. Ini identik dengan Edis. Edis TV mengatakan Tuhan Yesus punya Tuhan. Jadi Tuhan bertuhan, kata Siku Distepu. Saya ikuti bagaimana Wak Labu menyebut Siku Distepu katanya. Siku Distepu membalas Rudi Iskariot. Susah Bang, susah mereka menyatu lagi. Kalau masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya penafsiran. Dan kita sebagai muslim nggak bisa maksa mereka menafsirkan Bible-nya sendiri, ya silakan saja. Kalau Bang Juma itu tujuannya memperkuat pengetahuan Islam. Bahwa ya seperti inilah. Nah, nanti Anda kalau sudah ngerti, ya masihkah Anda ingin dipengaruhi oleh misionaris-misionaris yang datang kepada Anda? Itu tentu tidak dong, kan udah paham. Nah itu tujuannya Apologet Islam Indonesia. Jadi diskusi lintas agama ini bukan main-main. Ilmu bro, ilmu gitu. Karena banyak orang murtad itu tidak tahu arah tujuannya. Itu kasusnya banyak kok. Setelah di sana baru dia mikir, oh begini toh. Gitu. Tapi Bang Andi itu bagus tuh kita bahas mengenai baptis itu. Kan di Yahudi ada juga itu tevilah. Kalau tepilah itu sama selota kalau Kristen Ortodok. Tepilah itu sama dengan kita sholat 3 kali sehari kalau Yudaism. Kalau Ortodok 7 kali sehari.
Kalau kita umat Islam sholat 5 kali sehari wajibnya. Itu. Wah ini si Luga kenapa nelpon gua nih? Tunggu dulu ya. Terusin dulu. Si Luga nelpon. Jadi saya juga heran teman-teman mengatakan bahwa dibaptis itu harus jadi pengikut Yesus. Sementara jauh dari sebelum Yohanes membaptis itu, Yahudi itu telah mengadakan tevilah gitu loh. Upacara pembaptisan dengan cara pembenaman di udara. Itu tevilah. Ada juga dan itu dilakukan di Sungai Yordan. Yesus juga dibaptis di Sungai Yordan. Kalau kita merujuk di 2 Raja-Raja 5 nomor 14 itu, di sana tertulis maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan. Nah, Yesus ini dibaptis di Sungai Yordan. Dicelupkan tuh sama Yohanes. Berarti jauh dari sebelum ada pembaptisan ini sudah dilakukan di Perjanjian Lama. Loh, kenapa disangkut pautkan dibaptis itu harus menjadi pengikut Yesus? Itu kadang saya juga berpikir ini mengenai baptis ini yang dilakukan oleh gereja-gereja ini. Matius 3 nomor 6, Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Dia nih, dia diisi dulu dong. Aku lagi Siap-siap. sibuk nih. Diisi dulu, Mas Bayu. Iya, Bang. Jadi teman-teman, mengenai kekristenan ini, mengenai baptis itu bukan hanya sebelum itu dilakukan oleh Yohanes, jauh sebelum itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum ada Yohanes. Dan Yesus pun tidak pernah membaptis orang-orang, dia yang dibaptis. Kalau memang baptisan itu adalah penyucian dari dosa, apa dosa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia dibaptis? Pertanyaan di sini banyak yang timbul bagi saya sebagai mantan Kristen mengenai baptis ini. Karena setelah saya belajar demi belajar, baptis ini bukan hanya dilakukan oleh Yohanes. Tapi bapak-bapak gereja memutuskan baptis itu untuk menjadi pengikut Kristus. Cobalah kalau ada pendeta di bawah yang bisa menjelaskan ini. Naiklah. Kasihan. Kenapa ada suara anak kecil? Siapa ini? Anda hanya yang baru naik. Tapi tadi Osama udah ngakui sih bahwa Yesus dibaptis itu berbeda tujuan dengan Kristen dibaptis. Beda. Kalau dibaptis itu kan pemurnian atau pembersihan dosa kan? Tujuan baptis itu. Anda dulu dibaptis Betul, tujuannya apa? Sama itu, Bang. Pengakuan dosa, pemurnian dosa, atau penghapusan dosa dari dosa keturunan, dosa turunan gitu. Kan selama ini kan orang Kristen mengatakan bahwa setiap manusia yang lahir itu telah berdosa karena dosa-dosa turunan katanya. Jadi harus dibaptis. Dia Jadi kita sudah menerima tidak menanggung dosa. menerima kehidupan baru dalam Kristus, menjadi anggota gereja dan menyatakan iman secara publik kan gitu ya? Ya, Betul. terima kasih, selamat siang. Oh Pak Kripto, selamat siang Pak Kripto. Ya, tentang baptisan ya. Ya. Saya dibaptis waktu umur 23 ya. Itu baptis itu bukan berarti saya berbicara nih, saya mengucapkan saya bertobat atas segala dosa-dosaku yang lalu dan saya percaya bahwa baptisan ini membuang segala dosa-dosaku, artinya saya tidak lagi akan mendapat hukuman dari dosa-dosa itu, diampuni oleh Tuhan. Nggak ada itu. Kalau baptis Yohanes itu artinya menyatakan di depan 2 atau 3 orang bahwa saya mengikuti Yesus gitu loh. Kalau Yesus dibaptis itu berarti dia
tampil di publik. Ya, nah itu disaksikan ada suara, bukan anakku yang kukasihi, engkau aku bebaskan dari dosa, kan enggak. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu baptisan Roh Kudus, bukan Yesus bertobat. Jadi Ya, tujuan betul Bang. Betul. tujuan baptis gimana Pak Kripto? Baptis itu seperti wudhu, atau enggak? Kalau orang berwudhu tuh buat apa? Minta ampun dosa, kan enggak, membersihkan diri kan. Tapi saya baca Bang di artikel gitu ya, tujuan baptis ini saya baca ya Bang ya. Tujuan baptis adalah untuk melambangkan pembersihan dosa, menerima kehidupan baru dalam Kristus, menjadi anggota gereja, dan menyatakan iman secara publik. Itu tujuan baptis yang saya baca Bang. Nomor 2 dan 3 betul, tapi nomor 1 membersihkan dosa tidak. Di dalam Kristen nggak ada membersihkan dosa karena baptis atau karena Yesus disalib. Kalau Iya, Yesus Pak. Gini Bang. Bahasa teologinya itu disucikan, dosanya disucikan begitu. Enggak Bang ada Hendy, dosa ya. disucikan, enggak ada. Ya. Dosa itu diampuni, bukan disucikan. Yang benar yang mana kalian ini? Ya, kalau saya ke pengadilan ya, saya bersalah ya. Ya bersalah nih, ya dengan membayar denda ya, tilang gitu ya. Ya bukan salahnya dibersihkan, tetap bersalah, cuman ditebus dengan uang. Saya baca ya, saya baca dulu nih. Saya sih nggak mau nambah, nggak ngurangin ya. Tujuan baptis, pembersihan dosa, air Itu salah, baptisan. itu salah. Entar dulu Bang, saya baca dulu. Pembersihan dosa, air baptisan melambangkan pembersihan dari dosa melalui kasih karunia Tuhan. 2. Hidup baru di Nedui. Oh, sekerja dong. Ya Allah. Ya, aduh. Saya ulang. Tujuan baptis 1. Pembersihan dosa. Air baptisan melambangkan pembersihan dari dosa melalui kasih karunia Tuhan. 2. Hidup baru dalam Kristus melambangkan kematian cara hidup lama dan bangkit untuk hidup baru bersama Kristus. 3. Menjadi anggota gereja. Baptis adalah pintu masuk untuk menjadi bagian dari persekutuan umat beriman gereja dan menerima sakramen-sakramen lainnya. 4. Pernyataan iman menunjukkan kepada dunia bahwa seseorang mengasihi, percaya, dan menaruh harapan pada Kristus. 5. Penerimaan Roh Kudus. Baptisan seringkali disertai dengan penerimaan Roh Kudus untuk memampukan hidup baru dalam pelayanan. Begitu. Ingat Bang. kata-kata itu ya, selalu dikatakan didahului dengan kata melambangkan. Lambang Garuda Pancasila itu bukan negara, itu hanya lambang. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu lambang Persatuan Indonesia, ya lambang Pancasila yang ada di Nggak usah lari kemana-mana Pak Kripto, nggak usah ngasih analogi, orang di sini pintar semua loh. Iya, lambang itu apa? Orang pintar tahu lambang itu apa. Bukan benar-benar kan? Tapi kan bener-bener kasih dicelupin di air Bang. Air itu bukan lambang tapi dipakai untuk mensucikan kan. Itu air loh, nggak mana ada orang Ceburin. baptis nggak pakai air. Ya pernah dibaptis pakai Ceburin setrum. malah. Pak Kripto, Anda pernah dibaptis pakai setrum? Enggak kan? Pakai air kan? Iya, lambang. Masa dosa bisa dibersihkan dengan air? Nah itu saya baca begitu tadi. Konyol udah, melambangkan, lambang. Udah jangan Saya bacanya pura-pura begitu bodoh lah. Bang. Saya bacanya Anda begitu. bukan orang bodoh, cuma pura-pura bodoh. Saya baca begitu. Nah, iya baca begitu, tapi kan ngerti. Bacanya ya itu, tapi kan Ya Anda iya. ngerti sendiri. Cuma Iya, pura-pura bodoh bacanya. aja gitu ya. Jadi air Anda baptisan, bukan orang bodoh, tapi air pura-pura baptisan, jangan menyerang personal Bang. Kita pakai data. Air baptisan melambangkan pembersihan dari dosa melalui kasih karunia Tuhan. Itu fungsi air baptis. Bagaimana Bang Osama? Setuju? Bang, Ya, Bang Osama? gini, bukan gini Bang ya, bukan masalah air baptis.
air baptis itu di mana-mana saja, Bang. Ya, air laut, air sungai, dalam arti air yang banyak gitu, Bang. Ya, gitu. Tapi intinya air di sini sebagai membangkitkan, melambangkan pembersihan dari dosa. Jadi air ini fungsinya lambang aja. Kalau air ini fungsinya lambang aja, berarti orang nggak perlu dicelup dong. Harus ya, syaratnya air itu mengalir. Ya, walaupun di dalam kolam renang tuh airnya mengalir, bukan di Ya, bak. air yang banyak. Ya kan, bukan di bak. Bahkan orang kalau lagi sakit ya di rumah sakit udah sakaratul maut, terus dia mau ikut Yesus, dia nggak usah dicelupin di air mengalir, ya cukup diambil air terus dipercikkan gitu loh, nggak usah direndam. Loh, yang benar yang mana nih? Semua Baptis yang lambang. benar yang mana? Anda jangan pura-pura bodoh lah. Itu Bang Kripto, itu Kok lari Bang, ke kalau orang personal sudah sih? sekarat, Bang, kalau orang sudah sekarat itu, Bang, ya, itu sekalipun tidak dipercik, ya, yang penting kalau dia artinya dia nggak sempat lagi, itu yang penting imannya mengaku, Bang. Ketika penyaliban itu, Bang, Benar, yang mana kalian itu ini? orang yang Yang mana yang benar ini? dibaptis? Benar, saya tanya di Iman. Saya tanya kalau gitu, Iman yang Pak menentukan Ulama. seseorang, bukan airnya. Saya tanya Air kepada itu Pak sebagai Pendeta. perwujudan. Dengerin, Air itu sebagai tanda dengerin menerima pertanyaannya. Yesus. Dengerin. Dibaptis itu perlu air atau tidak? Wajib baptis harus ada air atau tidak? Wajib. Iya, itu sudah ketentuan, Bang. Ya udah, Karena nggak berarti ada, harus pakai air. Iya. Tapi Sekarang yang itu kedua. dalam konteks, ya Oh, itu yang dalam kedua. konteks orang, Yang dulu, Pak itu Kripto. dalam konteks orang sehat, Bang. Iya, yang kedua. Ini saya Konteksnya bicara orang sehat. Saya berbicara sehat Iya. ini. Yang kedua, Oke. dipercik atau dicelup? Dua-duanya boleh. Air wudhu tuh ya kalau Enggak, saya nggak bicara wudhu. Saya nggak bicara wudhu. Kenapa sih ini Kripto kok semakin Iya. lama semakin bloon ya? Tanya Tahu baptis dia makin wudhu. lama. Ya, kalau baptis itu, Bang, yang benar itu meneladani Yesus. Kok lari ke wudhu? Apa Iya. hubungannya wudhu dengan baptis? Hebat pula kita. Itu jangan nyebrang. Jadi menurut Jadi Pak Osama, gini. menurut Pak Baptis itu Osama, harus masuk ke dalam air, Bang. Bukan Jadi kalau percik. jadi- Dalam Bible tidak ada kata percik. Jadi Dalam yang Bible percik tidak ada itu- kata percik. jadi percik Salah. itu salah ya. Salah, nggak ada kata percik dalam Bible. Coba tunjukkan, yang bisa tunjukkan coba. Kata Jangan percik. saya yang nunjukin dong, banyak Kristen kok dipercik. Ya itu salah. Ya Makanya udah. tunjukin di mana kata percik dalam Bible. Ya biarlah nanti dijawab oleh orang-orang baptis percik, Ya, Bang. tapi itu Bukan saya saya. di sini tidak mau, saya ini tidak mau menghakimi bagi Kristen atau Katolik atau denom apapun ya. Tapi saya hanya mengungkapkan kebenaran dalam Bible. Makanya pengikut Yesus itu ikut apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu yang dikatakan pengikut Kristus. Kalau Kristus mau dipercik, ya silakan Anda dipercik. Begitu saja singkatnya, Bang. Ya, saya bukan menginjili sini, Bang, ya. Ya, artinya menurut Anda orang yang dibaptisannya baptisan menurut Anda harus dicelup. Di luar celup tidak sah, begitu kan? Iya, itu yang diajarkan Yesus. Oke. Itu aja kok repot. Ya, saya tidak berani sini menghakimi ya. Enggak, bukan menghakimi tapi karena- berpendapat. iya. Saya nggak minta Ya, saya menghakimi berpendapat. bukan juga pendapat. Kembali ke Bible, kembali ke Ya, pendapat firman Tuhan. pendapat berdasarkan Bible kan gitu. Jadi pendapat Anda berdasarkan Bible harus dibaptis dicelup. Bukan pendapat saya lagi. Artinya coba ditunjukkan kalau ada kata percik. Jadi saya nggak mau mengatakan pendapat saya, tapi apa yang sudah dinarasikan dalam Bible itulah. Jadi jangan memakai pendapat saya, Bang. Oke. Jangan, saya nggak mau. Kan Anda yang berbicara Nggak di mau sini. saya. Kan Anda berbicara Iya. di sini. Nah, oke. Ya, Anda saya yang hanya menunjukkan berbicara. Bible. Artinya, Iya. kalau Gantian, ada Bang. kata percik, ya silahkan diikuti percik. Ada nggak Ya. kata percik? Itu aja. Baik. Jadi menurut Bible, menurut tertulis di Bible, Anda yang berbicara berdasarkan tulisan dan pengajaran Bible, baptis yang sah itu adalah yang dicelup. Kalau tidak dicelup berarti tidak sah. Masuk ke Betul? dalam air. Masuk ke dalam air. Dicelup kan masuk ke dalam air, Bah. Masa dicelup naik pohon? Ya. Masa kayak gitu Ya. cara dijelasin?
Jadi Ya, kalau betul, tidak Bang, dicelup betul. tidak sah ya. Ya, tidak sesuai kebenaran. Baik. Maka itu kalau ada kata percik, siapa tahu ya. Saya nggak sempat baca ada kata percik, ya ditunjukin kan begitu. Siapa tahu ya. Ini kan Nggak ada. kita kan siapa tahu ya begitu. Yang jelas bukan saya Ini kan membuktikan. kebenaran. Saya tidak mewakili mereka mau percik mau enggak. Saya hanya bertanya kepada Anda, kan gitu. Ya, saya nggak berani mengatakan sah atau tidak. Tapi kebenaran yang diajarkan adalah masuk ke dalam air, gitu. Artinya, Itu aja, Bang. Saya nggak menurut- mengatakan nih ya. Menurut Anda yang sah itu celup atau percik? Menurut Bible, saya nggak mengatakan saya, Bang. Ya menurut Anda yang ngomong sesuai Adalah. Bible. Ya, adalah masuk ke dalam air. Ini Oke. Bible yang ngomong, Ya. bukan saya. Anda yang ngomong sesuai Bible. Bible nggak ngomong. Anda yang ngomong. Iya, saya hanya membacakan apa yang dikatakan iya. Bible. Bukan saya ngomong, Bang. Saya hanya membacakan. Wih, sejak kapan Bible bisa bicara, Bang? Anda yang bicara sesuai Bible. Ya, soalnya kalau saya menghakimi Kristen, nanti kan terjadi gontok-gontokan. Saya kan nggak mau seperti itu. Saya nggak minta Anda menghakimi mereka. Nggak Saya nggak mau. minta. Tapi menurut Masa- Anda yang bicara Masa sesuai Bible. jeruk makan jeruk. Dengerin, Ya kan, Bang. masa jeruk makan jeruk. Jadi saya nggak mau makan jeruk. Saya hanya mengajarkan jeruk. Saya ini jeruk. Saya mengajarkan jeruk, bukan saya makan jeruk. Oke, kita simpulkan. Mengajarkan jeruk supaya Bisa nggak sih? kembalilah Kita simpulkan, ke dalam Bible. Bang, Back kita to the Bible, simpulkan. gitu. Menurut Anda yang bicara, ya, Anda yang bicara nih, sesuai dengan Bible, yang sah adalah dicelup, baptis celup. Betul? Iya. Ya Iya, itu. kenapa? Udah cukup, Karena udah cukup. Tuhan, kenapa? Iya, saya harus kemukakan alasan. Nanti orang bertanya, kenapa ya? Saya harus menjelaskan. Iya, Itulah silakan. Kristen. Harus mengetahui jawabannya. Jangan Silakan. asal Kristen tapi nggak ngerti apa-apa. Ya kan? Kenapa? Karena Tuhanmu yang datang ke dalam dunia, ya, yang menjadi sama dengan manusia, dia juga memberi contoh dibaptis. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, dia menjadi sama dengan manusia. Ya, begitu. Ya, silakan. Iya, silakan. Jadi kesimpulannya, cek. Double suara, Bang Dato. Udah. Di dulu bentar ya. Bisa. Jadi menurut Osama kesimpulannya, dia yang bicara membaca berdasarkan pengajaran Bible, dia yang bicara bahwa yang sah adalah baptis yang dicelup. Di luar baptis yang dicelup berarti tidak sah. Nggak mungkin dua-duanya sah. Betul apa betul? Berarti Betul, Yesus berdosa, Bang. ikutlah apa yang dilakukan Aduh, Tuhan Yesus. Ya kan begitu. double Bang Dato. Bener. Ya, artinya jangan mengaku pengikut Kristus kalau tidak mengikuti teladan yang dilakukan Tuhanmu. Jadi Yesus berdosa. Simpel aja kok. Bukan Ya, itu simpel aja. tadi udah saya bahas itu Bang Dato. Saya udah bahas tadi itu. Yesus tidak berdosa. Yesus hanya memberi contoh tadi jawabannya. Nggak usah dimundurin lagi topiknya kan gitu. Jadi kesimpulannya gitu ya. Nah, hati-hati yang baptis percik nih. Karena tidak ada di Bible nih berdasarkan analisis hari ini. Itu ya Bang Osama ya. Ya, kita namanya mengedukasi. Kalau ada teman-teman mengatakan, oh salah itu, ya silakan ditunjukkan. Kan gitu. Kan kita mau sama-sama belajar. Denom Ya, apa aja kan? sih? Denom apa aja sih yang percik itu? Saya belum paham ya. Iya, tergantung biasa pemahaman dari pemimpinnya, Bang. Nih, saya baca ya. Denominasi gereja yang mempraktekkan baptis percik atau aspersi umumnya adalah gereja-gereja Lutheran, Calvinis, Katolik, Anglikan, dan beberapa gereja Protestan lainnya. Memercikkan atau menyeramkan air ke dahi. Gitu ya, kira-kira itu.
Jadi gereja-gereja yang melakukan baptis percik, Katolik Roma, Lutheran, Calvinis, Reformis, Anglikan, atau Episkopa, Metodis, gereja Kristen, beberapa denominasi Kristen seperti GMT di Indonesia juga memilih baptis percik. Ya, hampir kalau saya lihat hampir semua denom itu mempraktekkan juga percik. Artinya begini, umatnya ini yang seakan-akan ya, yang diberi pilihan, saya mau percik aja deh, saya nggak mau bahasa, saya punya baju, nggak mau saya. Nah, kan gitu. Jadi kata pemimpinnya atau hambanya, oh iya boleh. Nah, gitu. Kenapa? Karena hambanya atau pemimpinnya ya tidak membaca, artinya tidak membaca baik-baik, artinya tidak ada kata percik dalam Bible, artinya tidak bisa menuruti kehendak daripada jemaat, harus mengikuti kehendak daripada Bapa Elohim, itu yang benar. Jawaban singkat atau alasan dasar teologisnya adalah mengenai baptis percik ini ya, saya bacain ya. Praktis dan darurat, lebih mudah dilakukan di mana saja, terutama untuk bayi baru lahir atau orang sakit yang tidak bisa ke air, seperti pada masa lalu. Makna teologis menekankan pembersihan dan masuknya seseorang ke dalam Kristus, bukan metode fisik pencelupan, serta merujuk pada tradisi perjanjian lama tentang percikan darah. Itu dasar efisiensinya, Bang. Karena kalau bayi dicelupin kan kasihan juga dibaptis. Ya, jadi dipercik itu ya alasan tertentu dalam keadaan tidak memungkinkan. Itu ya yang dimaklumi oleh gereja-gereja. Tetapi kalau dalam keadaan tidak tertentu, kenapa kita harus dipercik? Kan begitu. Misalnya kita dalam keadaan sehat, kenapa kita harus memilih dipercik? Kalau bayi, Bang? Lantaran takut. Bayi? Ya? Gimana bayi? Masa bayi dicelupin? Kan kasihan. Bisa, tapi yang penting tidak kena ke hidungnya kan dikasih tidak usah seluruh tubuh masuk, yang penting kepala ada kena air, tangan ada kena air, badan kaki ada kena air, kan begitu. Tapi ya, kalau kena semua artinya Bang ya. Ya kalau kena semua ya dicelup namanya, Bang. Pasti hidung juga kena. Ya itu kan masuk, tapi ini kan dalam keadaan tertentu, Bang. Jadi tidak dipaksakan bayi, masa bayi harus kayak ditenggelamkan, bukan begitu. Ini kan tidak mungkin kan begitu. Jadi dalam hal ini percik juga boleh dong kalau gitu. Saya nggak pakai percik, Bang. Artinya ya dia sambil dipegang ini, sambil ditopang ini masuk ke dalam air, tapi bukan artinya sampai di hidungnya, Bang. Artinya dia dalam keadaan tidur, Bang ya, keadaan tidur. Bukan tidur, maksudnya keadaan baring lah begitu, ya. Keadaan dia berbaring. Dia di dalam genggaman tangan ini, kedua belah tangan dimasukkan ke air, jadi kakinya tenggelam, badannya tenggelam, tapi kepalanya nggak usah sampai ke hidung. Aduh, Bang Datu. Nggak perlu juga harus di kolam yang dalam-dalam, nggak perlu. Yang penting di wadah yang bisa dimasukin, itu udah bisa bagi seorang bayi, ya begitu. Di baskom gitu. Tapi itu melambangkan. Kalau di baskom nggak mau gitu, Bang. Tapi kalau bayi, Bang, itu melambangkan penyerahan anak, bukan baptisan pembersihan dosa. Bayi belum punya dosa. Katanya ada dosanya. Ketika dia dewasa nanti, kan dosa waris. Bayi itu ada dosa warisnya loh. Iya, itu semua orang punya. Tapi kan sudah ditebus oleh Yesus. Itu dosa waris kan sudah ditebus, Bang, oleh Yesus. Itu yang. Berarti nggak ada lagi dosa waris nih. Iya. Kalau dibahas dosa waris, berarti kita semua punya, Bang. Semua orang punya, tidak memilih suku, bangsa, golongan, Bang. Semua punya. Iya, maksud saya pertanyaannya, Bang, apakah dosa waris itu
masih melekat pada manusia? Masih, tapi kan sudah ditebus. Ya. Berarti kalau udah ditebus Yesus berarti nggak ada lagi dong? Iya. Iya. Oke. Berarti Yesus juga pernah kena dosa waris dong? Ya, Yesus kan Tuhan, Bang. Gimana Loh. bisa dosa waris dia? Dia manusia kok. Abang tahu dulu dia itu dikandung oleh Roh Kudus, ya. Kalau Ya, dalam salah. Bible Bang, disampaikan oleh malaikat Jibril. Salah. Dikandung Ya. oleh Maria, Bang. Iya, iya, cocok, tapi dikandung dari Roh Kudus, bukan benih pria dan wanita. Iya. Dikandung dari Roh Kudus. Dan kalau dalam Muslim itu sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, Roh Allah. Nah, saya mau nanya dan dulu, Bang. Kalimatnya. Bang, yang Itu. mengandung Yesus itu Roh Kudus atau Maria yang mengandung Yesus? Ya. Yang Jadi mengandung ya dikandung Yesus. dari Roh Kudus. Saya begini Dikandung pertanyaannya, dari Roh Bang. Kudus. Saya nggak nanya darinya. Lahir Saya nggak nanya darinya, dari Bang. Maria. Dengerin, yang mengandung Yesus itu Roh Kudus atau Maria? Oh, yang mengandung Yesus. Oh Iya. ya, Maria. Maria, bukan Roh Kudus Tapi yang apa mengandung. yang dikandung? Iya, tapi apa yang dikandung, Bang? Dari Roh Kudus, dari Roh Kudus, bukan dari benih Oke. laki-laki. Berarti Roh Kudus yang masuk dalam kandungan Maria. Iya. Berarti Maria pernah mengandung Roh Kudus. Iya, namanya dikandung Roh Kudus, Bang. Gimana sih, Bang? Gini loh pertanyaannya, Bang. Isi kandungan Maria itu Yesus atau Roh Kudus? Ya dikandung Roh Kudus lah, Bang. Nanti Iya. setelah lahir, ya itulah disebut hendaklah engkau menyamai dia Yesus. Oke, paham. Artinya Ya. Bunda Maria itu mengandung 9 bulan, isi kandungannya Roh Kudus. Setelah dia lahir Iya. berubah menjadi Yesus. Ya. Oke, gitu ya. Jadi Bunda Maria nggak mengandung Yesus, teman-teman. Ternyata dia mengandung Roh Kudus. Ya kan sesuai firman begitu, Bang. Itu. Sesungguhnya engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Ya. Hendaklah engkau memberi nama dia Yesus. Itu kan sudah disampaikan oleh malaikat Gabriel. Kalau dalam Muslim itu Jibril. Iya, iya. Ya. Jadi betul. disimpulkan aja, artinya Bunda Maria hanya mengandung roh. Tetapi kenapa dia lahir kok berbentuk bayi, Bang? Lain yang dikandung, lain yang dilahirkan, kok bisa? Iya, inilah proses. Saya sudah bilang tadi, Bang, kalau Anda nyimak ya, Iya. bahwa Yesus itu itu proses kedatangannya. Bukan berarti Bang ya, kalau Maria tidak melahirkan Yesus, ya, berarti Yesus nggak ada. Bukan berarti begitu, Bang. Nggak sama dengan kita manusia, Bang. Kalau sama saya, Bang ya, saya nggak dilahirkan oleh ibu saya nggak ada. Tapi Yesus, dia dengan tegas mengatakan, aku telah ada sebelum Abraham ada. Padahal jaraknya ke Abraham itu ribuan tahun, Bang ya. Bahkan sebelum dunia dijadikan aku telah ada. Ini Yesus yang mengklaim seperti itu. Jadi Yesus itu siapa, Bang? Padahal Artinya, ahli Taurat dan iman, ahli Taurat, sabar Bang ya. Ahli Taurat dan iman Farisi waktu itu mengatakan apa? Lah, ini dusta dari mana ini? Umurmu aja belum cukup 50. Aku kenal papa mamamu. Kok ngaku kamu sudah ada di zaman Abraham? Ya artinya, Ya kan? Bang, artinya. Ya, kan gak masuk akal. Ya, artinya Nggak menurut masuk Anda. akal. Iya, Bang, gantian, Bang. Artinya menurut Anda, biar tidak ada Bunda Maria, Yesus tetap ada gitu ya. Ya. Begitu kira-kira. Karena dia telah ada, Bang. Baik. Cuma baik. dia belum, dia itu sudah ada di sorga. Dia belum datang ke dunia. Terus kenapa Belum Bunda, datang dia ke dunia. kenapa Yesus ini merepotkan Maria? Kalau begitu nggak perlu ada Maria. Kenapa mesti harus lewat kandungan, Bang? Kenapa nggak langsung aja? Kenapa merepotkan Maria gitu? Kalau langsung saja, kan nantinya kan orang kaget, loh, dari mana ini? Kok tiba-tiba ini apa? Nggak ada ini apa? Nggak ada, dari mana datangnya nih? Begitu timbul Oke. pertanyaan kan? Ya. Untuk supaya orang Artinya tidak dari mana? Jadi Sekalipun dijelaskan oleh Yesus
saya ini diutus dari langit, misalnya Yesus tiba-tiba datang ya misalnya, saya ini diutus dari langit. Orang kan, wah nggak percaya. Jadi Kan begitu, tapi untuk supaya orang nggak kaget, orang nggak bertanya, ya, dia melalui atau meminjam rahim Maria supaya orang nggak banyak tanya dan kaget gitu ya. ya betul. Nah, jadi tujuannya hanya supaya orang nggak kaget, jadi dia pakai rahim Maria kan gitu. Iya, Ya, begitu dong jawabnya. Jadi ya, sebenarnya Yesus bisa datang sendiri. Nanti kalau dia datang sendiri tanpa rahim, orang nanti kaget banyak nanya. Nah, untuk supaya Bisa, orang nggak iya. kaget dan tidak Bisa. tanya, dia pakai rahim Maria. Begitu. iya. Karena dia hanya datang satu kali lewat proses kelahiran. Kali berikutnya dia datang lagi, Bang ya, untuk menghakimi, bukan lewat lagi kelahiran. Dia datang dari awan, Bang, ya, menginjakan kaki di Bukit Zaitun, bukan lagi menjadi seorang bayi, Bang. Begitu. Baik, nggak apa-apa. Artinya ini Maria memang harus dibutuhkan supaya orang nggak kaget dan bingung kan gitu ya. Jadi di sini Ya, Maria memang seperti ada itu, fungsinya, ya. ada fungsinya Maria di sini Ya, gitu ya. seperti itu. Ya. Oke. Terus kemudian saat-saat itu tadi kira-kira Maria ini Tuhannya siapa Bang? Maria ini dalam hal Yesus ada dalam kandungan. Kira-kira Tuhannya Maria siapa? Ya, oke. Sebelum dia mengandung ya, itu dia itu wanita Yahudi itu yang taat ya, makanya dia yang dipilih, dia yang dipakai ya, dia itu taat dan dia menyembah itu kepada kepada Bapa, yaitu Elohim di sini ya. Karena gini Bang ya, Bapa yang disembah oleh Maria itu adalah Elohim Israel ya Bang ya, Elohim Isa, Elohim Yakub, termasuk juga Elohimnya Musa ya Bang ya, gitu Bang. Sebelum Yesus datang ke dunia. Jadi Tuhannya Maria waktu dia mengandung Yesus bukan Yesus ya? Ya, Tuhannya Betul ya, Israel. Iya. Oh iya. Jadi Bunda Yesus Maria belum datang Bang, Iya. belum datang ke dunia, belum datang Udah ke dunia, datang. bukan berarti dia belum ada. Iya. Udah bukan ada berarti dia dalam belum kandungan ada. Bang. Bang udah ada dalam kandungan. Pertanyaan saya. Iya. Kan yang dikandung Maria ini kan Yesus nih, betul ya Bang? Roh Kudus dulu Bang. Oh, Roh Kudus jangan dulu, ya. Jangan dulu dilangkai, ya, jangan dulu dilangkai. Oke. Karena tidak ada dikatakan malaikat anak yang kau kandung ini Yesus. Belum apa-apa Bang. Baru masih Roh Kudus Bang. Iya. Nanti setelah jadi manusia, baru sebelum jadi manusia ya sudah difirmankan. Baik. Hendaklah Jadi engkau menamai dia Yesus. Jadi waktu Bunda Maria mengandung Yesus belum ada ya? Sudah ada Bang, tapi bukan di dunia ini. Harus jelas dulu ini Bang. Kalau di dunia ya dia belum datang. Bukan belum ada Bang, dia belum datang. Belum datang. Terus siapa Tuhannya Ya, Maria? karena pernyataannya tadi saya Dengerin sudah dulu, sebutkan Bang. Bang. Ini Pertanyaannya, saya ulang lagi Bang ya. Yesus mengatakan aku telah ada sebelum Abraham ada. Iya, paham Bahkan itu. sebelum dunia dijadikan aku telah ada ya. Nah, sekarang Jadi sudah klaimnya berarti dia sudah ada Bang ya? iya, sudah ada Bang ada. ya. Berarti Bukan akan ada, bukan. jadi Tuhannya Maria adalah Yesus yang belum datang ke dunia, begitu. Ya. Kalau begitu lebih duluan ada yang mana nih? Yesus atau Maria? Lebih duluan ada. Ya Yesus lah Bang. Oke, jadi lebih Yesus tua. lah. Cuma dia Oke. belum datang ke dunia. Oke. Jadi Belum lebih datang ke duluan. dunia. Jadi duluan ada Yesus daripada Maria gitu ya. Iya. Oke. Jadi Tuhannya Maria adalah Yesus juga dong. Iya. Yakin ya Bang ya? Iya, karena begini Bang, dalam Yesaya 43 ayat 11 ini pernyataan Bapa sendiri ya. Ini perkataan Bapa ini sendiri. Saya ngomongin Yesus loh, bukan Bapak. Tidak ada juru selamat selain aku. Yang teman-teman klaim itu juru selamat siapa Bang? Yesus. Atau ada yang lain Bang? Ya udah saya ikuti Anda aja Tidak Bang. ada juru selamat selain Yesus. Artinya Tuhannya Maria adalah Yesus.
lebih duluan ada Yesus daripada Maria. Kan gitu ya Bang ya? Ya. Iya. Yang menciptakan Maria siapa Bang? Maria tidak diciptakan, Bang. Itu proses kelahiran. Yang diciptakan itu manusia, hanya Adam dan Hawa. Baik, kalau begitu yang Manusia ini menciptakan kita tidak dicipta, ini kita terlahir. ya nggak apa-apa, nggak Kita apa-apa. terlahir dari faktor keturunan. Yang menciptakan Ya. Adam siapa Bang? Yang namanya dicipta itu, ya, ada lagi yang Tuhan berfirman. Ya udah nggak apa-apa Bang. Dibentuk lagi Saya ikuti aja biar debu dan cepat. tanah, dihembuskanlah napasnya. Iya. Itu namanya proses penciptaan kita, ini proses kelahiran, Bang. Iya, saya Jadi bedakan, ikuti Bang. Iya, Iya. saya udah bedakan. Ya, gitu. Dengerin. Jadi hanya Adam yang diciptakan, yang lain tidak diciptakan. Iya. Kan itu Bang kesimpulannya. Iya. Ya, yang menciptakan Adam siapa Bang? Elohim Bukan Bapa. Yesus. Bukan Yesus. Ya. Bukan Yesus. Ya sama itu Bang. Cuma setelah jadi manusia baru diberi nama Yesus. Setelah dia datang ke dunia baru diberi nama Yesus. Sama itu jadi Bang, begitu. jadi waktu dia menciptakan Adam belum bernama Yesus. Ya, masih firman kan? Makanya di Masih, Bible itu mencatat oke. pada mulanya adalah firman. Ya. Firman ini belum jadi manusia. Enggak tertulis Bang, enggak tertulis itu bilang belum jadi manusia Bang ya. Ini saya hanya menambahkan. Nggak Firman apa-apa. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Ini Allah ya Bang ya, saya mengganti Elohim ya. Ya, jadi Firman itu bersama-sama kesimpulannya- dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. ya, jadi kesimpulannya yang menciptakan Adam adalah Yesus. Betul? Betul? Ya, dalam hal ini ya kita sebut Bapa dulu Bang. Karena Yesus belum datang ke dunia, jangan dulu kita offside. Nanti berarti- Yesus datang ke dalam dunia, firman-Nya baru kita mengatakan Yesus. Karena dia masih di surga. Oh, berarti yang menciptakan Adam bukan Yesus. Masih di surga. Jadi yang menciptakan Iya, Adam bukan Bapa. Yesus. Iya. Bapa. Elohim. Elohim. Berarti Elohim Yesus. Bapa. Berarti Ya. Yesus tidak menciptakan. Masih firman di situ Bang. Diperjelas dulu nih Bang. Apakah Yesus menciptakan Adam? Iya, penciptaan bersama Bang, tapi di situ belum Yesus dulu Bang. Pada mulanya adalah firman. Ingat Bang ya, bukan pada mulanya Ya saya adalah tanya Yesus. ini Yesus, Bang. Ya, saya tanya Pada Yesus. mulanya adalah firman. Ya, firman itu Yesus Bang. Oh, jadi Ya, yang firman itu adalah menciptakan, Yesus. yang menciptakan Adam, Elohim dan Yesus. adalah Elohim dan firman Bang dulu di situ Bang. Elohim dan jangan firman. kita offside Bang. Berarti Ya. Elohim dan Nanti firman berarti setelah firman dengerin dulu, Bang. datang, Dengerin dulu, berarti yang firman menciptakan datang ke Adam. dunia. Dengerin dulu, Bang. Jadi yang menciptakan Adam adalah Iya. Elohim dan firman, belum ada Yesus. Iya. Oke, berarti Yesus Belum berarti diberi Yesus nama tidak, Yesus. berarti Belum Yesus tidak diberi nama menciptakan. Yesus. Berarti bukan Ini Yesus yang penciptaan menciptakan. bersama Bang. Kenapa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Jadi firman adalah Elohim. Jadi ya, penciptaannya kesimpulannya- ini ya. Kesimpulannya, Bang, apakah Yesus menciptakan Adam? Sebenarnya iya. Oke, Sebenarnya iya. Ya, sebenarnya iya, udah cukup. Itu Iya. aja, Bang. Ya, Berarti oke. yang menciptakan kakeknya Maria adalah Yesus. Betul? Ya, jangan ini kita manusia, kita bahas mungkin kelahiran ya, begitu Bang. Enggak. Ini Adam kan yang dicipta. Adam yang dicipta, yang menciptakan adalah Iya. Yesus. Adam beranak cucu, termasuk ini Maria, kan cucunya Adam. anak cucu. Ya, Cucunya Adam, Maria ini. Ya, oke, ya. Oke. Jadi yang menciptakan kakeknya Maria adalah Yesus. Ya, itu Adam. Ya, oke. Ya, Nah. oke lah, oke. Terus anaknya Maria adalah Yesus. Jadi anaknya Maria yang menciptakan cucunya kakeknya Maria, betul? Ya. Nah itu sekali lagi diulang nih.
anaknya Maria yang namanya Yesus yang menciptakan kakeknya Maria. Betul? Iya. Nah, itu. Iya, betul. Betul. Iya. Ya itu. Lantas pertanyaannya apa, Bang? Nggak Pertanyaannya ada apa? pertanyaan, Bang. Cuma segitu aja, santai aja. Oh, enggak ada pertanyaan. Bang Osama, maaf, Bang Osama pernah memperhatikan enggak kenapa kok proses ke mengandungnya Maria itu hanya ada satu kitab yang menulis, ya Lukas. Yang lainnya kok nggak nulis, Bang? Maksudnya Wah, masuk ke kritik teks nih. nggak ada yang nulis. Maksudnya Ya, yang gimana, Bang? nulis Nggak ada cuma yang Lukas nulis. saja. Jadi proses kehamilan Bentar dulu, Bang. Maria. Ini saya jadi kesimpulannya Yesus ini menciptakan kakeknya. Ya, Begitu ya? Kesimpulan itu. Ya, Iya, jadi karena dia adalah Tuhan dalam iman Kristen. Kalau dia hanya manusia, ya pasti nggak masuk akal, Bang. Kayak misalnya saya, Bang, ya. Saya ini manusia, Bang. Ya, ini yang patut dipertanyakan kalau ibu saya menyembah saya. Ini. Kenapa? Karena saya lahir dari benih laki-laki dan Udah cukup, perempuan. Bang. Udah paham kita. Lanjut. Dari ayah saya dan ibu saya. Tapi kalau Yesus, dia tidak dikandung dari benih manusia, Bang. Tapi dikandung oleh Roh Kudus. Iya, udah. Sudah dari tadi, Artinya, Bang, diulang. saya ulang Ya. lagi nih, aduh. Jadi Yesus menciptakan Adam. Adam beranak cucu, jadi Maria melahirkan yang menciptakan kakeknya Maria. Dan kesimpulannya, cucu yang menciptakan kakek. Gitu ya. ya sudah. Ya, seperti itulah. Ya, Seperti itulah. seperti itulah. Memang tampak membingungkan dan tidak masuk logika. Itulah keesaan Tuhan. Kalau Tuhan, ya, Sang Pencipta bisa kita logikakan. Ya, ini saya kasih contoh ya. Kalau Tuhan bisa kita logikakan, coba Anda logikakan berapa umur Sang Pencipta, coba. Berapa umurnya? Ya, kesimpulannya, Puluhan kesimpulannya, nggak bisa. Kesimpulannya Ini adalah, saya jawab, Bang, ya, nggak bisa. Iya. Kesimpulannya Jadi adalah, silakan kalau ada yang mau melogikakan Tuhan, Sang Pencipta itu silakan. Ya udah, kesimpulan, Umur Tuhan Bang. itu berapa? Kesimpulan dari mana dia berasal? Cukup, Bang, Ya cukup kan, udah. kan begitu. Oke. Kesimpulan di sini, cucu menciptakan kakek. Itu. Lanjut. Sudah. Ya, seakan-akan seperti begitu, Bang. Oh, seakan-akan kenyataannya, Bang, menurut Anda? Seakan-akan nampak nggak masuk akal. Kok cucu bisa ciptakan kakek? Ya kan? Kenapa Anda percaya? Kalau nggak masuk akal. Nah, karena saya percaya karena yang cucu ini, yang Anda maksud cucu ini adalah hakikat, membawa hakikat Elohim. Ketika Anda mengatakan utusan, saya nggak bantah, Anda mengatakan cucunya ini manusia, iya, saya iyakan. Ya. Iya. Tetapi jawaban ketika dia sanggup, makanya saya ulang-ulang terusin dari tadi, ketika ia sanggup menyembuhkan orang sakit, ya, mencelikkan orang buta yang lumpuh berjalan, bahkan yang lain-lain begitu, Bang, ya. Orang mati dibangkitkan, ya, orang yang berdosa diampuni dosanya. Nah, ini lantas siapa ini? Kita harus punya satu pertanyaan. Ini siapa ini yang bisa mengampuni dosa? Ya, yang membangkitkan orang mati. Bang, ada di KPR 222. Silakan Anda bisa baca di situ, di Kisah Para Rasul 2:22. Itu di situ dijelaskan bahwa keajaiban-keajaiban yang terjadi di Yesus itu dari Tuhan, bukan oleh Yesus, ya. Itu silakan dibaca. Kemudian sekarang tapi siapa? Ya, pertanyaannya begini, Bang. Nabi siapa yang pernah mujizat, ya, yang membangkitkan orang mati? Nabi siapa, Bang? Nabi siapa yang diberi kuasa walaupun dia meminta kepada bapaknya, ya? Walaupun dia meminta kepada bapaknya, Bang, ya. Nabi siapa yang disanggup mengampuni dosa? Kayak contoh misalkan, Bang, ya. Saya jadi nabi ini, Bang. Anggaplah saya diberi kuasa, Bang, ya. Saya pasti minta
Bapak, ini saya nabi misalnya Udah, misalnya cara ya. nabi kita ini Bapak tolong udah cukup. tolong ampuni orang tuaku punya dosa. Misalnya Bang ya. Ini pasti Bang, setiap orang jadi nabi pasti begitu Bang, ketika dia diberi ya udah diberi cukup, kuasa Bang. juga misalnya Bang ya. Cukup, pasti cukup begitu, udah. Bang. Iya. Saya ikuti Anda aja. Saya diikuti bahwa cucu yang menciptakan kakek, udah cukup. Lanjut. Bang Adi, sebentar. Ya lanjut. Tidak ada. Yesus mengampuni dosa manusia, tidak ada. Nah, itu yang di kayu salib, Bang. Itu yang di kayu salib. Itu yang apa? Yang wanita pelacur, Bang. Kisah wanita pelacur. Itu Ya, begini. Itu Yesus menyuruh dia pergi, ini yang pelacur Bang ya. Pergilah. Jangan Dosamu telah mengulangi lagi. Dosamu sudah diampuni. Ya. Iya, itu yang Iya. kisah pelacur. Nah. Kalau Yesus, Iya, yang di bahasanya- penyaliban. Sebentar Bang, sedikit lagi Bang ya. Yang di penyaliban. Sebentar. Yang satunya bilang apa? Kalau kau memang Tuhan, artinya tidak tepat bahasanya Bang. Ini saya pakai bahasa saya Bang ya, bahasa sehari-hari ya. Kalau kau memang Tuhan, kenapa kau enggak bebaskan dirimu dulu? Ya kan? Ini yang satunya ngomong begitu Bang. Yang satunya ngomong, ya, Tuhan ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Raja di sini bukan raja kayak raja kayak apa yang kayak dulu dan raja-raja dulu begitu kayak raja apa ya? Raja Singosari kayak begitu Bang ya, bukan ya? Nah, tapi raja di sini yang dimaksud adalah kerajaan sorga. Apabila engkau datang sebagai raja kerajaan sorga, Yesus mengatakan, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Di Firdaus itu apa Bang? Artinya dosanya sudah diampuni. Adakah orang yang akan masuk neraka ditempatkan di Firdaus? Kan nggak ada Bang. Begitu. Ya. Oke, selesai ya. Gini ya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus tentang dosamu telah diampuni itu adalah pengabaran dari Tuhan yang menyampaikan, karena sebab segala firman yang telah disampaikan kepadaku katanya telah aku sampaikan. Aku tidak berkata-kata dari diriku, tetapi Allah yang menyuruh aku. Ya, artinya sama seperti Nabi silakan. Muhammad. Sama seperti Nabi Muhammad juga ketika menyatakan pergilah dosamu telah diampuni kepada seorang yang mengaku berdosa, ya, itu pernah ada juga semacam itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Lah, kemudian ini juga bisa dilihat pada kisah orang lumpuh yang disembuhkan, terus kemudian bangkitlah, berdirilah, dan dosamu telah diampuni, lalu dicela oleh orang-orang Yahudi. Kok kamu hendak menyamakan diri dengan Tuhan? Tapi kemudian Yesus membantah, mana lebih mudah mengatakan dosamu telah diampuni atau penyakitmu sudah sembuh? Mana lebih mudah? Ya lebih mudah dosamu telah diampuni. Karena apa? Karena upah dosa sesungguhnya bukan maut. Upah dosa adalah sakit, seperti apa yang disampaikan oleh Mazmur. Gitu ya. Ya, betul ini Bang. Ya, jadi gini Bang ya. Selesai ya. Kenapa ya. Jadi gini Bang, kenapa Yesus itu disalib? Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Coba Bang ya. Kalau Yesus hanya mengaku sebagai guru, sebagai nabi, disalib enggak? Di mana? Ya. Iya, dia kan mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku dan Bapak adalah satu. Ya. Ya itu termasuk kamu melihat kan Thomas bertanya, ya tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Nah, apa jawab Yesus? Kau telah melihat aku, kau telah melihat Bapa. Iya kan? Jadi berarti Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Ya kan? Inilah di umat Yahudi, imam Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, ini yang mereka bilang, wah ini berbahaya, ini mengancam kita punya kedudukan. Kita ini lebih tinggi daripada dia, ya kan? Dia sedangkan ini dia anak kemarin sore baru nongol, ya, sudah mengaku-ngaku sebagai Tuhan, ya kan? Makanya dia dilaporkan ke Pilatus. Ya, makanya jadi tanya sama Pilatus, apakah kamu begini begitu? Yesus menjawab apa? Kamu sendiri yang mengatakannya. Udah ya, selesai ya. Oke.
Jadi tadi apa? Jadinya jadi lupa karena Iya. kebanyakan ngomong kan jadi lupa kan. Iya, jadi artinya gini Bang, ya sedikit lagi saya tambahkan sedikit Bang. Kalau Yesus hanya sebagai, dia mengaku sebagai nabi, sebagai apa, ya sebagai nabi atau sebagai guru, ya Bang ya, tidak mungkin dia dihukum mati Bang, tidak mungkin dia dihukum mati, apa salahnya Bang? Justru kesalahannya itu karena menganggap dia itu Tuhan. Dan apa yang dikatakan Yesus kepada Thomas, bukan Thomas ya, Filipi ya, kepada Filipi, setelah sekian lama kamu ada dengan aku, kamu masih mempertanyakan di mana Tuhan. Kau melihat aku, maka engkau melihat Tuhan. Itu sama juga persis apa yang disampaikan Nabi. Ya, jadi jangan kamu mempertanyakan ke Tuhan, tapi pikirkanlah. Makanya itu juga disampaikan juga kepada orang-orang Yahudi. Ya, kamu lihat pekerjaan yang aku lakukan. Itu bukan minta melihat Tuhan, tapi kamu lihat bahwa pekerjaan itu bukan berasal dariku, tapi dari Tuhan yang meminta aku. Makanya kemudian ketika dia menyebut aku dan Bapa adalah satu, orang-orang Yahudi juga menyangka bahwa dia sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan, padahal tidak. Yesus Betul. Yesus membantah. Kali ini Anda paham ini bagus. Ya. Sebentar ya, saya lihatkan ya. Jadi ketika Yesus didakwa telah menyamakan diri dengan Tuhan dengan menyebut aku dan Bapa adalah itu sejatinya Yesus sendiri membantah. Ya, Yesus sendiri membantah. Di mana membantahnya? Ini ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ini feedback siapa ya yang feedback ya? Ini kan kemudian orang Yahudi berkata, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kita kecilkan biar lebih gampang ya. Kemudian, kata Yesus, banyak pekerjaan baik berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ya, ini ada kaitannya dengan pekerjaan, bukan dia menanyakan semacam itu, tapi kemudian orang Yahudi bukan karena suatu pekerjaan baik. Ini yang feedback siapa ya? Oh, terlalu keras ya. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ini orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus sedang menyamakan diri dengan Allah, atau bahasanya menurut orang-orang Kristen disinilah bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai Bapa, itu sebagai Allah, sebagai Tuhan, gitu kan? Nyatanya Yesus malah Iya, makanya Yesus jadi salib. Yesus membantah di sini. Yesus membantah nih. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ternyata ada Bang ayat ini. Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ada di mana? Ada di Mazmur ayat nomor 82, Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Sampai sini ya kata-katanya tadi, tapi tidak berhenti di sini. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Siapa yang dimaksud dengan Allah ini? Siapa? Ternyata kalau kita lihat di penjelasannya, yang dimaksud dengan anak-anak Allah adalah tokoh-tokoh, pemimpin, dan hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Allah dalam melaksanakan keadilan. Artinya dalam hal ini, Yesus sedang mengatakan bahwa akulah wakil Tuhan, akulah anak Tuhan, akulah utusan Tuhan. Dia menyangkal dalam hal ini, dikatakan bahwa dia
sendiri. Ya, dan para pemimpin-pemimpin pemuka-pemuka agama itu menjadi pemuka-pemuka mereka di akhirat kelak di surga. Itu jawaban saya ya. Sekarang gini, kita perhatikan. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, mereka di sini maksudnya siapa? Mereka itu disebut anak-anak Tuhan tadi, wakil-wakil Tuhan tadi. Disebut mereka lah yang disebut sebagai Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ya. Ini bahasa Bang. Dia, sebentar. Iya, ini bahasa anak-anak Allah yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah. Karena hanya aku telah berkata aku anak Allah. Ini artinya Yesus itu sedang membantah gitu, bahwa dia tidak sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan, tetapi Yesus hendak menunjukkan bahwa dia adalah putusan Tuhan. Kalau dia membantah, kalau dia membantah, makanya pertanyaan saya begini Bang, kenapa sampai dia dibawa ke Pilatus, ke Mahkamah Agama? Apa tuduhannya? Itu adalah apa tuduhannya? Biasanya orang-orang Yahudi menurut apa yang Anda ketahui, sampai dia dibawa ke Mahkamah Agama, dibawa ke Pilatus, Herodes. Apa sebabnya, Bang? Memang rekayasanya orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi tidak bukan rekayasa, Bang. Karena pengajarannya sudah melebihi para guru, melebihi imam Farisi, melebihi ahli Taurat. Ya, sudah melebihi nabi. Iya, sudah melebihi nabi, berarti siapakah dia? Nah, itu. Yang menganggap begitu orang Yahudi. Dia mengaku, dia mengaku juga, Bang. Dia mengaku, ya Bang ya. Sabar dulu, Bang. Dia mengaku, satu sisi mengaku utusan Tuhan. Satu sisi mengaku kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku dari atas, kamu dari bawah. Ya kan? Aku Alfa dan Omega. Aku yang pertama, aku juga yang terakhir. Itu banyak pengucapannya, banyak lain-lain, Bang. Ya, murid Yesus juga dianggap sebagai dari atas, Bang. Murid Yesus juga dianggap dari atas, sama seperti dia dari atas. Siapa Bang yang dari atas muridnya? Nah, semua itu dilahirkan di dunia. Semua dilahirkan di dunia, Bang. Gimana, Bang? Matius dilahirkan di dunia. Markus dilahirkan di dunia. Ke-12 muridnya tidak ada yang dilahirkan dari atas. Yesus sudah ada, Bang. Jadi pengakuan begini, Bang. Pengakuan begini, Bang ya. Kalau pengakuan itu, Bang, kita harus disertai bukti. Makanya begini, Bang. Kami mengikuti Yesus. Yohanes 17:16. Iya. Ya, silakan. Dibaca aja, Bang. Saya nggak bisa baca ini. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Siapa mereka itu? Iya. Oke, menurut Abang siapa? Iya, menurut Abang siapa? Yesus. Pengikut Yesus, murid Yesus. Sabar. Yohanes berapa tadi itu, Bang? Saya coba lihat dulu ini. Assalamualaikum. Saya kalau lihat Matius berapa, Bang, tadi, Bang? 17:16. 17:16. Oke, saya biar terjeda sedikit dulu, saya lihat dulu ya. Ini saya baru satu komal dengan Bang Zumani, alhamdulillah. Di Bang Katun luar biasa bisa mendatangkan coba kerup ini. Yang lainnya silakan, barangkali ini nunggu Bang Osama, silakan barangkali ada yang mau menyampaikan, silakan. Ligat, Bang Zuma, Assalamualaikum Bang Zuma. Lama tak jumpa dengan Bang Zuma. Bang Zuma. Arkun ya. Ini Bang Zuma betul ke? Tadi Bang Zuma betul ke atau Bang Zuma yang Betul. Tadi sempat berdiskusi dengan Bang Osama. Lama tadi. Berarti Bang Zuma betul lah. Betul ya, Bang Zuma. Sebab banyak KP itu pakai nama Bang Zuma macam tu kan. Ada itu yang palsu-palsu, apalagi yang itu yang sahabat Bang Zuma yang suka cari itu ya, cari paus ya. Itu iya, kalau Suma asli, kalau Suma asli itu, kalau Gurunda Suma asli itu Bang Suma official, ada tulisannya official.
Oh gitu. Ya, oke. Ya, Matius 17:16 itu kalau saya lihat salah mungkin, Bang. Bukan Gimana? ayat itu yang dimaksud karena nggak dibahas itu, Bang. Salah mungkin, Bang. Yohanes 17:15. Yohanes 17:15. Yohanes 7. Iya, Yohanes. Tunggu. Silakan Bang Fajar. Silakan Osama, apa mau ini Osama ini Kristen ya, kafir ya? Ya biarin dia orang baik Bang, jangan diganggu Bang. Ya maksudnya dia orang Kristen lah. Ya tapi baik Bang, jangan diganggu Bang. Soalnya kalau jenengan yang ngomong itu nanti waduh berat ini. Nanti kalau jenengan itu fokus untuk yang ngeyel-ngeyel. Boleh sama Bang Leonardo ya. Kayak tadi kripto udah naik, kenapa diturunin nih? Kripto itu ngeyelin itu dulu lawannya Bang Leonardo. Kripto itu ngeyel, kripto itu begini dia punya style, punya cara. Dia kalau apa tak mampu kita tanya, dia tak mau menjawab tuh dia akan ngerocos ya, ngerocos lepas itu akan menggiring kita ke opini dia ya, biar apa yang kita tanyakan tuh terlupakan. Itu kripto. Iya betul. Silakan, masih ada kursi yang kosong, barangkali ada Kristen yang mau naik. Nggak apa-apa, ini mumpung ada Bang Suma. Jadi kalau saya nggak bisa jawab, ya Bang Suma lah. Bang Sumanya ini lagi parkir, nggak tahu lagi kemana ini. Mungkin sudah asar ya. Tadi sih sudah turun sejak duhur, tadi minta parkir. Jadi ini belum ngomong lagi sampai sekarang. Bang Erik, monitor Bang Erik. Kenapa baru muncul Bang Erik? Selamat. Cepat semua. Monitor. Jo, masih hidup kau Jo? Oi, ada Edi Celebes ya? Alhamdulillah Edi Celebes. Kamu tak cuma kau Edi Celebes. Apa khabar? Baik Jo. Alhamdulillah. Okey, lanjut. Lama ini saudara-saudara lama kita masih ketika di grup WhatsApp ya. Bang Zuma, aduh. Orang-orang keren ini kumpul di sini semua nih, luar biasa nih Bang Erik, Bang Deteksi, Bang Leonardo. Ini baru pertama ya di roomnya Bang Katuan ya? Iya betul. Nah, iya. Kalau aku biasa nampingi Bang Katuan nih dari pertama kali di dialog agama. Sebenarnya dulunya itu Mas, room ini untuk agama Islam aja tadinya. Oh iya. Cuman sekarang dia mulai tertarik di lintas agama, nggak tahu. Kalau saya macam dengan kalau macam di Iya, halo. Halo. Ya, silakan. Iya, kalau saya baca ini mereka bukan dari dunia ini. Ini yang dimaksud ini bukan muridnya, Bang. Kalau muridnya ini berarti sesuai nggak perkataan Yesus? Misalnya kalau yang seperti yang Anda narasikan, misalnya ini muridnya misalkan ya, Bang ya. Sinkron nggak dengan sesuai kebenarannya? Kan yang kami tahu itu Matius dari dunia, Yohanes dari dunia, ya kan, Simon Petrus dari dunia, ya bahkan yang lain-lain itu dari dunia. Sinkron nggak Bang? Di 17-11-nya di sana sinkron nggak Bang? Iya, benar. Makanya itu menurut saya yang dimaksud di sini bukan ke-12 murid Yesus, bukan. Iya, saya bilang pemurid dan pengikut Yesus, bukan ke-12. Bisa jadi 12 masuk situ juga. Iya, terserah. Iya, terserah Bang. Baik pengikut Yesus juga tidak sinkron dengan ayat ini. Ketika Anda mengatakan murid atau pengikut Yesus, berarti dari dunia. Tidak ada pengikut Kristus yang tidak dari dunia. Pengikut Kristus semuanya itu manusia, Bang. Ya dari dunia. Bang Osama, silakan baca dari perikop awal. Silakan baca dari perikop silakan, awal. Bang. Iya, tidak ada di sini menjelaskan. Iya, tidak ada menjelaskan sini bahwa muridnya, Bang. Coba di mana datanya bahwa yang dimaksud ini muridnya. Yesus untuk muridnya. Nih saya baca nih. Iya. Mana datanya bahwa itu muridnya, datanya seperti ada yang mengacu bilang ke muridnya ya. Nih perikopnya nih. Saya besarin lagi berarti ya.
Nih. Yohanes 17. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya, di 17:11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi sama-sama seperti kita. Ini juga menjawab hakikat kesatuan sejatinya bukan kesatuan hakikat, tetapi kesatuan kehendak. Kemudian tadi sudah jelas di 17:14 juga, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, murid-murid Yesus, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Banyak bang kata-katanya, jadi itu ayatnya semacam ini. Ini mengindikasikan bahwa kalimat Yesus yang mengatakan aku bukan dari dunia, itu bukan bersifat apa ya, real perkataan, bukan real perkataan, tapi majasi. Iya, Majasi ya, artinya, betul. artinya Betul, bukan real ya. Yesus, Iya, bukan Yesus real bang ya, ketika bukan kita- real bang ya. Sebentar. Iya, jadi artinya bukan real bang ya. Artinya begini, karena saya baca lengkap di situ, mereka murid-murid Yesus dan Yesus sendiri adalah pilihan Tuhan, sehingga kemudian disebutkan mereka dan aku juga bukan dari dunia. Artinya keyakinan Anda yang menyatakan bahwa gara-gara Yesus mengatakan aku bukan dari dunia terus kemudian dijadikan Tuhan, ini yang keliru. Gitu. Silakan dilanjut. Oke. Jadi ini apa pemahamannya abang tadi mengatakan bukan yang real ini bang ya. Halo bang. Halo bang. Ada apa? Ya. Lanjut. Ya, oke. Ya, jadi abang kan sudah mengatakan bahwa pemahaman ini bukan yang real, jadi artinya bukan yang sebenarnya. Karena memang bukan yang sebenarnya. Majasi, sifatnya majasi. Begitu juga yang disampaikan Yesus juga majasi, karena sejatinya Yesus yang lahir di dunia ini, bukan dari surga. Ya kan? Kalau dari surga rohnya semua manusia juga rohnya dari surga semua. Rohnya muridnya, rohnya manusia semua ini dari surga semua, termasuk Yesus. Gitu. Itu kalau bicara roh ya. Terus kemudian satu lagi ya, keyakinan Anda mengatakan Maria mengandung Roh Kudus, ternyata bukan firman yang jadi manusia ya, Roh Kudus yang jadi manusia. Padahal Anda meyakini bahwa Tuhan punya Roh Kudus, punya firman, punya tubuh transenden ya, bahasanya transenden, punya tubuh transenden. Nah, nyatanya yang dikandung itu roh loh, bukan firman. Jadi kalau maunya pada mulanya firman telah berubah menjadi manusia, itu nggak pas dengan ciri khas kehamilannya Maria. Dan satu lagi, Anda perlu memperhatikan di sana Bang Osama, bahwa satu-satunya Injil yang menceritakan proses kehamilan Maria dan proses kedatangan malaikat kepada Maria itu hanya Lukas. Kenapa? Padahal ini peristiwa penting dan sangat penting. Kenapa murid utamanya Yohanes, Matius itu malah tidak bercerita tentang itu? Kenapa Lukas yang justru tidak pernah ketemu Yesus? Lukas itu adalah tabibnya Paulus, muridnya Paulus. Dia tidak bertemu dengan Yesus, apalagi kemungkinan besar dia juga tidak bertemu dengan Maria, saksi mata. Saksinya tidak ada kecuali Maria, yang lainnya nggak ada. Kok bisa bercerita dengan detail semacam itu, dari mana? Gitu. Iya. Jadi harusnya kalau anda pikirkan matang-matang itu. Ya, silakan ya, lanjut. betul. Kalau Anda mengatakan Lukas, ya itu pengkajiannya itu dari penelitian, ya. Tetapi kalau para murid yaitu Matius, ya, Markus itu Bang ya, dan lain-lainnya itu mereka mengalami sendiri, mereka menyaksikan sendiri apa yang dialami, mereka menulis, mereka mencatat gitu Bang. Jadi kesaksian apa yang mereka sedang merasakan, sedang inilah ya,
begitu. Masalahnya tidak ada literatur satu yang mengatakan Maria pernah berkata kepada narasumber penulis Lukas, atau Lukas mengambil narasumber yang pernah berbicara kepada Maria dan Maria menceritakan kepadanya tentang proses kedatangan malaikat kepadanya. Ada. Oh iya, kalau Yesus kan memang nubuatnya kan sudah dinubuatkan Bang kedatangannya. Ya, bahkan itu akan lahir juru selamat bagimu, ya kan, di kota Daud. Oke. Ya. Menurut orang Kristen, Yesus kan sudah dinubuatkan mati di kayu salib dan dinubuatkan macam-macam. Pertanyaan saya, ya, tapi kamu nggak terlalu jelas. Oh, itu sebagai si kemanusiaannya. Oke. Kalau betul Yesus sudah dinubuatkan mati di kayu palang salib, untuk apa Yesus ketakutan? Untuk apa lagi harus diberi kekuatan malaikat? Ya kan, Yesus itu harus pasrah. Orang-orang tangkap saja aku. Aku ini sudah dinubuatkan di kitab-kitab akan mati di kayu salib. Untuk apa Yesus ketakutan? Beri kekuatan sama malaikat. Orang Jawa cakap apa? Legowo. Sudah mau dinubuatkan mati di kayu salib. Untuk apa? Yesus ketakutan. Harusnya kan Yesus pasrah. Aku ini sudah dinubuatkan lah di kitab-kitab. Aku akan mati di kayu salib. Kan dia tahu ya, kalau katanya mati itu akan menebus mengambil dosa manusia, sudah dinubuatkan begini begitu, makan apa kita. Tapi kenapa kalau betul sudah dinubuatkan, kalau dinubuatkan harus ketakutan, diberi kekuatan sama malaikat sampai mengeluarkan titik-titik peluh sebesar biji-biji jagung, itu apa masalahnya? Ya kalau dia ke Tuhan. Oke, terima kasih abangku dari Malaysia ya, terima kasih. Pertanyaannya ini bagus ya. Ya, jadi saya jawab ya Bang ya. Silakan. Kenapa Yesus ketakutan? Ketakutan itu Bang, hal biasa Bang. Yang mendasari saja kenapa Yesus makan. Ya, harusnya itu yang dasar. Kalau ketakutan itu wajar lah ya. Wajar bagaimana? Dia datang, ingat Bang ya. Dia datang sebagai sabar dulu Bang Malaysia ya Bang ya. Jadi gini ya, Yesus itu datang sebagai manusia. Manusia dia datang Bang, bukan datang sebagai Tuhan. Kalau kali kedua Yesus datang itu sebagai Tuhan Bang, karena dia akan menghakimi. Kalau kedatangannya yang kedua Bang, makanya itu Bang ya. Dia datang itu sebagai manusia, makanya Tuhan itu bisa dibunuh ya Bang ya. Kalau dia datang sebagai Tuhan, Bang, hancur itu prajurit Romawi Bang. Hancur itu Bang. Oke, aku ikut statementmu. Kalau katanya pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini kan Allah itu sendiri. Kenapa kita Allah kan, kalau yang namanya Allah tuh ya, sang pencipta semesta ya, ini baru keyakinan kalian, Allah tuh Tuhan kalian. Aku tidak menerangkan Allah yang nama ya. Kan sang pencipta semesta pasti tidak ketakutan ya. Apapun dilakukan tidak akan merasa kesakitan, tidak merasakan sesuatu. Tapi yang saya tanyakan, kalau sudah dinubuatkan itu harus kenapa ketakutan? Bahkan kalau katanya adalah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan bahkan ini kalau pada mulanya firman bersama-sama Allah dan firman itu adalah bermana yang mati terkutuk di kayu palang salib itu adalah Allah itu sendiri. Jadi gini Bang, ya ini Bang Malaysia Bang ya. Aku tidak menghujat, ini memang fakta. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah itu sendiri. Bermana secara tidak langsung ayat ini memberitahu bahwa yang mati terkutuk di kayu palang salib itu adalah Allah itu sendiri atau Roh Kudus itu sendiri. Dipatah dengan cara apapun, dia tak ada gunanya. Memang ini yang sendiri yang mengatakan, bukan saya menghujat apa. Saya mengikuti ayat dari kitabmu. Aku tidak menghujat, ini fakta. Ya, tidak. Saya tidak mengatakan apa menghujat, tidak. Kita edukasi di sini Bang. Kita edukasi Bang ya. Ya, kita edukasi sini Bang ya, bukan menghujat ya. Jadi begini Bang. Yang Yesus itu rasakan ya, sakit karena dia berupa daging, dia datang berupa wujud manusia ya, makanya daging itu Bang membutuhkan makanan ya, membutuhkan makan. Dan makanannya apa Bang? Makanan manusia, bukan makanan surgawi, bukan.
Kenapa? Karena Yesus datang sebagai manusia. Jadi yang dia makan juga makanan manusia. Dia juga buang air besar. Yesus juga kencing. Ya. Cuma satu hal yang Yesus tidak lakukan, dia kawin. Kapan Yesus kawin? Bubar Kristen, Bang. Bubar. Ada data-datanya. Saya lupa di Bubar. Mandat. Ada, Bang. Ya. Ada data. Ada, dia terangkat ke sorga. Gimana bisa kawin, Bang? Oke. Gimana, Bang? Yesus terangkat ke surga. Oke. Iya. Nanti dulu ya. Ada ayat mengatakan, di mana aku berada, di situ kamu akan berada. Yang konon katanya Yesus di surga. Orang-orang Kristen ini di surga atau di mana yang sudah mati itu? Kenapa, Bang? Kan ada yang mengatakan, di mana aku, Yesus berkata, di mana aku berada, di situ kamu akan berada. Kan konon di ajaran Kristen, di keyakinan Kristen, Yesus kan di surga. Lantas orang-orang Kristen yang mati sekarang ini di surga atau di alam barzah atau bagaimana? Coba boleh jelaskan. Ya, orang Kristen di dalam Tuhan itu, ya, itu ditempatkan di Firdaus, ya. Tetapi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, ya, yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu ditempatkan namanya itu Gehenna. Belum neraka, Bang, ya. Kita berbicara belum surga, belum neraka, baru tempat penantian, ya. Jadi jangan Abang mengatakan bahwa Kristen itu pasti masuk surga. Tidak. Yang mau taat, ya, yang mau hidup kudus, ya, Bang, ya. Bukan berarti pendeta sudah dapat tiket ke surga, bukan. Pendeta saja banyak masuk neraka, Bang. Kenapa? Karena hidupnya tidak kudus, ya. Yang dimasuk dalam hidup kudus ini hidup yang berkenan. Bukan menyampaikan firman saja di gereja, lantas pulang marah-marah sama istri anaknya, banting piring, banting gelas, ya, merampok uang perpuluhan, ya kan? Nah, banyak yang kayak gitu, Bang. Tapi pendeta yang ke surga itu pendeta yang hidup kudus, yang hidupnya berkenan di hadapan Bapa, begitu, Bang. Yesus sendiri mengatakan, di mana aku berada, di situ kamu akan berada. Ini secara tidak langsung mengatakan, ya, kalau aku akan di surga, bermana kamu di surga. Kenapa harus menunggu penantian di Firdaus? Bermana Yesus membohongi dirinya sendiri. Yesus menipu, berdusta, berbohong. Sebab yang orang Kristen mati itu tidak masuk ke surga, tapi di luar surga, menukar di Firdaus. Bermana Yesus tuh berbohong pada orang Kristen, ya, menipu, ya, berdusta, sebab mengingkari kata-katanya sendiri. Oke, apa bukti bahwa Yesus pernah menipu? Oke, kamu dengar baik-baik, ya, buka lebar-lebar telingamu. Di mana aku berada, di mana aku berada, di situ kamu akan berada. Kalau Yesus sudah terangkat, terangkat ke dalam surga. konteks apa dulu? Iya, dalam konteks apa dulu ini, Bang? Yang Abang pahami dalam konteks Yesus apa? setelah mati sampai di surga. Konteksnya Yesus mengatakan dirinya setelah naik ke surga, naik ke atas itu kan masuk ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Bermana Yesus berkata dusta, ya, menipu diri sendiri, berbohong. Sebab orang yang menuangkan dirinya tuh di luar surga, ya, kalau katanya di Firdaus itu halaman surga. Berbeda Yesus tidak jujur, berbohong, menipu orang. Ini sangat jelas. Ini, Bang. Kamu mau berasumsi dengan cara apapun, bagaimanapun, tetap tak terbantahkan Yesus berdusta, berbohong. Di mana? Stop dulu, bukan gitu pertanyaannya. Jelasin aja, Bang Osama, apa maksudnya itu? Yesus berkata, di mana aku berada, di situ kamu berada. Maksudnya apa? Gitu loh. Ya, saya bantu ya, teman-teman. Saya orang Kristen, saya bantu ya. Ini dalam konteks orang, ya, ini dalam konteks orang yang mati di dalam Tuhan, ya, yang mati, orang Kristen yang mati di dalam Tuhan, Bang. Jadi Tuhan Yesus itu menjanjikan tempat, ya, di sorga, ya, supaya di mana kamu berada, di situ aku berada. Ya, ini janji Yesus. Ya, janji Yesus. Yesus kan sekarang ada di surga. Kenapa orang Kristen itu tidak di surga? Ya, silakan. Mungkin Bang Kopi mau tambahkan, Bang. Silakan, Bang.
Ya, saya tambahin sedikit ya. Kalau kamu mengatakan Yesus menipu, perhatikan ya. Itu adalah janji Yesus kepada para pengikut, di mana Yesus berada di situ kamu berada. Yesus berada di surga, maka nanti itu bicara nanti. Bukan bicara sekarang. Oh, tidak boleh. Di situ saya mengatakan nanti ya, kalau aku sudah sampai di surga, kamu menunggu di Firdaus dulu. Nanti di hari penghakiman, kamu baru sama masuk ke surga. Itu harus ada aja. Tapi mana faktanya? Yesus mengatakan, aku berada. Di mana aku berada, di situ kamu akan berada juga. Yesus mengatakan sendiri, kalau katalah Yesus sekarang nih, katalah dia, Yesus ada di Indonesia, orang-orang yang mati, yang sudah mati itu akan di Indonesia semuanya. Tapi faktanya kenapa harus di halaman surga? Kenapa tidak terus masuk ke surga? Berbalik Yesus membantah kata-kata sendiri, berbohong dengan kata-katanya sendiri, mengingkari kata sendiri. Iya. Ya, saya baca ayatnya ya, gantiannya biar jelas teman-teman ya. Saya bacain ayatnya. Ya, Yohanes 14 itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan, katakan itu bicara nanti ya bang, future tense, bicara masa depan, akan datang kembali dan membawa kamu. Akan datang kembali dan membawa kamu. Jadi di mana nipunya? Akan membawa kamu. Sebentar. Jadi saya tahu roh dalam dirimu bukan berasal dari Tuhan, karena iblis menantang Yesus pada waktu pencobaan. Kamu tidak tahu ayat Alkitab, lalu kamu mempelintir dengan seenaknya. Itu ayat kitab itu sangat mudah. Sebentar. Itu bicara nanti. Aku akan Udah datang cukup berbicara nanti. Udah dijawab berbicara nanti. Ya, makanya kamu kalau tidak tahu gantian bicara. Anda udah menjelaskan tapi Anda nggak puas penjelasan Anda sendiri. Iya, artinya saya mau mengingatkan si Leonardo ini melakukan fitnah. Ya sudah, gantian bicaranya. Anda kan udah. Kalau fitnah akui dong salah. Kalau Anda udah berbicara, kok sepertinya Anda ini tidak puas dengan jawaban Anda sendiri gitu loh. Loh, bukan tidak puas. Saya kan sudah menunjukkan bahwa itu. Ya sudah, Anda sudah menunjukkan. Ya gantian lagi bicaranya tuh. Ya, sudah. Apa masih kurang jelas? Masih ditambah dulu satu alinea. Ya, Bang Kopi sudah menunjukkan bahwa sudah di ini ya. Jadi kalau Bang Malaysia ini ingin bukti, harus mati dulu tapi dalam Tuhan supaya bisa baik, kalau begitu enggak janji Tuhan. Udah Leonard, udah. Jadi kalau begitu semua orang Kristen masuk surga karena Yesus sudah menyediakan tempat di sana. Betul apa betul? Ya, betul. Betul. Bagi yang percaya dan bagi yang berkenan, Bang. Jangan katakan semua. Apakah semua orang Kristen, dengar dulu pertanyaannya, apakah semua orang Kristen percaya Yesus Tuhan? Iya, tapi kelakuannya masih bobrok, Bang. Percaya Yesus Tuhan, tapi kelakuan masih bobrok. Yang ini yang dibutuhkan itu ya pengakuan iman dan ketaatan yang sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Adalah bukan asal, sabar Bang. Bukan asal beriman saja kepada Yesus sudah masuk surga, bukan begitu, Bang. Tidak semua orang Kristen bisa bersama Yesus di surga, betul? Betul. Ya udah cukup. Ya cukup. Jadi sudah poin aja diskusinya gitu loh. Iya. Kenapa masih dipanjang-panjangin sih? Saya sambung ya Indi, saya sambung ya. Jadi dalam Wahyu 3 itu dikatakan orang yang Kristen yang suam-suam kuku, artinya dia tidak hidup benar di mata Tuhan. Kepercayaan yang dia punya itu setara dengan kepercayaan yang dimiliki oleh iblis. Karena iblis pun percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi tidak menyembah. Oke, nah ada orang Kristen yang percaya Yesus itu Tuhan, tetapi tidak hidupnya benar di mata Tuhan. Orang Kristen seperti ini tetap akan dibuang. Oh, jadi Anda mau mengatakan Kristen yang demikian adalah iblis? Gimana? Anda mau mengatakan Kristen yang demikian adalah iblis?
Orang Kristen kan punya darah daging. Tadi Anda ngomong sama iblis lu. Sama, saya katakan orang Kristen yang percaya Yesus itu Tuhan, tetapi hidupnya tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kepercayaan yang dimiliki orang Kristen seperti ini sama dengan kepercayaan yang dimiliki oleh iblis. Bukan berarti orang Kristen itu iblis. Paham. Jadi Ya, Kristen yang tidak bersungguh. sebentar dulu. Jadi menurut Anda, Kristen yang tidak bersungguh-sungguh hidupnya sama dengan iblis, betul? Bukan hidup. Orang Kristen makan, iblis gak makan nasi. Saya ulang kembali. Jangan samakannya. Saya ulang Jangan kau kembali. bikin saya permainanmu. Ya, Jadi perhatikan. Kristen Saya yang saya menggunakan kosakata yang baik sebentar ya. Saya Kau ini ngomong menggunakan terus, kosakata lu. yang baik. Kok Bahwa kamu saya ini tidak ngomong nggak percaya dengan jawabanmu sendiri gitu? Sebentar, kau yang nggak nangkep apa yang saya katakan. Ya, perhatikan, saya ulang. Ya, silakan. Manusia, orang Kristen yang tidak hidupnya benar itu manusia. Oke, iblis itu bukan manusia, tidak punya darah daging. Oke, nah tetapi kedua pribadi ini, manusia dan iblis, orang Kristen yang hidupnya tidak benar di mata Tuhan, sama-sama percaya Yesus itu Tuhan. Yang membuat berbeda, mau kemana? Cari sendal. Ketemu nggak? Oke, gue lanjut ya. Nah, jadi orang Kristen yang memiliki percayaan tapi hidupnya tidak benar, itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kepercayaan yang mereka punya sama dengan kepercayaan yang dimiliki oleh iblis. Bukan hidupnya yang sama. Kenapa? Karena orang Kristen makan nasi yang tidak benar ya. Orang Kristen yang tidak benar itu makan nasi, iblis nggak makan nasi. Jadi menurut Anda, ya, Kristen yang tidak bersungguh-sungguh adalah Kristen yang kepercayaannya sama dengan iblis, begitu? Ya. Ya udah cukup. Susah amat sih lu bahasa Indonesianya. Karena kau tadi menggunakan hidupnya sama, kau beda, hidup itu beda. Ya hidup itu kepercayaan. Kau framing. Susah amat itu. Bang, ini Bang, kalau kita